Unleashing happiness. Bagaimana caranya kita berbahagia di tempat kerja? Apakah pekerjaanmu membuatmu bahagia? Begitu banyak waktu yang kita habiskan di dalam dunia pekerjaan. Bahkan mungkin lebih banyak daripada kita menghabiskan waktu kita di rumah bersama dengan keluarga. Sehingga apabila kita tidak berbahagia di dalam pekerjaan kita, bisa jadi ketidakbahagiaan kita itu kita bawa ke dalam dunia pekerjaan kita. Kita sudah belajar caranya bagaimana untuk bisa berbahagia. Apa yang sudah kita pelajari juga bisa kita aplikasikan di dalam dunia pekerjaan. Pertama-tama sadari dulu, apakah kita terjebak di dalam mitos baik dan buruk di dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita baik atau buruk, siapa yang tahu? Pekerjaan kita punya potensi untuk membahagiakan kita, tinggal kita menyadarinya atau tidak, dan maukah kita menggunakannya. Kita sudah belajar tentang bersyukur. Apa yang bisa kita syukuri dari pekerjaan kita? Apa yang bisa kita syukuri bukan hanya dari pekerjaannya, tapi juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun orang di sekitar kita itu menyebalkan, di balik setiap perilaku selalu ada tujuan positif. Mereka pun juga berusaha di dalam mencari kebahagiaan mereka di pekerjaan mereka. Apa yang bisa kita syukuri dari produk atau jasa atau informasi yang kita berikan kepada customer-customer kita, kepada klien-klien kita? Apa yang bisa kita syukuri dari apa yang kita berikan kepada teman-teman sekerja kita? Apa yang bisa kita syukuri dari apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan di mana tempat kita bekerja? Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Tinggal kembali, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita ingin mensyukurinya? Kita juga sudah belajar tentang kebaikan. Bagaimana kita bisa menciptakan kebaikan melalui pekerjaan kita. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada teman-teman di sekitar kita, kepada karyawan kita, kepada atasan kita, kepada perusahaan kita, dan bahkan kalau dipikir lebih besar, kepada dunia. Kita juga belajar tentang state. Karena bahagia adalah sebuah state yang bisa kita ciptakan, maka apapun keadaan pekerjaanmu saat ini, keputusan untuk bahagia dan menciptakan state bahagia adanya di dalam tanggung jawab diri kita sendiri. Apabila teman-teman berada di dalam satu situasi pekerjaan saat ini tidak membahagiakan dan tidak memberikan arti yang baik, ciptakan arti yang baik. Ciptakan makna yang bisa kita berikan terhadap pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita bukan hanya jadi sekedar pekerjaan. Ada sebuah cerita yang mungkin banyak sekali versinya yang pernah kita baca di internet. Ceritanya adalah ada seorang tukang sapu yang diwawancara oleh seorang anak wartawan. Tukang sapu ini berada di Solo. Tukang sapu ini bekerja di dalam sebuah grup. Tukang sapu ini berbeda dengan tukang sapu lainnya di dalam grup tersebut. Tukang sapu ini kelihatannya menikmati sekali pekerjaannya. Dia berbahagia sekali di dalam pekerjaannya. Dia tertawa, tersenyum, dan melakukan segala sesuatu yang dia perlu lakukan dengan baik. Lalu wartawan ini mulai mewawancarai dia. Pak, apa yang membuat Bapak begitu bahagia bekerja walaupun sebagai tukang sapu? Lalu tukang sapu ini menjawab, saya bekerja untuk mempertahankan piala kebersihan Solo. Dia memberikan arti yang begitu besar terhadap pekerjaannya. Mungkin tukang sapu lainnya hanya bekerja untuk gaji, bekerja hanya untuk melewati hidup, bekerja hanya untuk bisa bertahan. Tetapi tukang sapu yang bahagia ini memberikan arti yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar pekerjaan itu sendiri. Menurut Patrick Lencioni, penulis Three Signs of a Miserable Job, ada 3 hal yang membuat kita tidak betah dan tidak bahagia di dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama adalah anonymity atau tidak dikenalnya kita oleh siapapun di lingkungan pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, kita bukan hanya bekerja sendiri. Kita bekerja bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Seberapa jauh kita dikenal oleh teman-teman kita, itu akan membuat kita bahagia. Apakah kita menutup diri kita sehingga kita tidak dikenal selain hanya dari status pekerjaan kita dan tugas-tugas yang kita lakukan? Dan sebaliknya, seberapa jauh kita mengenal rekan-rekan kerja kita, bawahan kita, atasan kita, customer kita, terlepas dari status dan dari tugas-tugas yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Yang kedua adalah immeasurable, atau tidak dapatnya dihitung atau dikuantifikasikan pekerjaan kita. Punyakah Anda sebuah target di dalam pekerjaan kita? Target yang Anda ciptakan baik bagi diri Anda ataupun dari perusahaan Anda. Inilah kenapa kita belajar well-formed outcome.
Dengan well-formed outcome, kita mampu melihat dengan jelas target kita. Dengan melihat target kita dengan jelas, kita juga mampu memonitornya. Dengan kita memonitornya, kita mampu mencari milestone-milestone yang kita perlukan atau goal-goal kecil yang bisa kita capai dalam mencapai goal-goal besar kita. Sama halnya dengan bekerja, seberapa mampu kita menghitung dan mengkalkulasikan apa yang sedang kita kerjakan, dampak yang kita berikan. Dalam perusahaan sales paling gampang, karena ditunjukkan dari nilai penjualan kita. Sebuah pekerjaan yang tidak membahagiakan adalah pekerjaan di mana ukurannya tidak jelas. Apa yang dilakukannya tidak ada pengukurannya, sehingga dia bingung dia ada di mana. Dengan kebingungan itu, maka dia mencari-cari dan berusaha untuk terus bekerja. Namun tanpa adanya tujuan dan target yang jelas, percuma saja kita bekerja, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita selesai. Lalu yang ketiga adalah irrelevant. Kita tidak menyadari betapa pekerjaan kita ini memberi dampak bagi orang lain. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan kita, atasan kita, bawahan kita, customer kita, dan bahkan lebih lagi. Kita berdampak bukan hanya kepada orang-orang tersebut, tapi juga orang-orang yang berada di sekitar orang-orang tersebut. Irrelevant juga berarti ketika kita bekerja, kita tidak tahu apa dampak dari pekerjaan kita. Bagaimana pekerjaan kita ini berpengaruh kepada orang lain. Bayangkan, kalau kita bekerja di dalam sebuah perusahaan yang katanya memberikan produk yang terbaik, tetapi kita tidak pernah melihat hasilnya di luar sana. Kita tidak pernah mengetahui apa dampak yang diberikan dari produk-produk yang kita jual. Tentunya kita tidak akan bahagia. Ini adalah 3 indikator dari pekerjaan yang tidak membahagiakan. Nah, selama beberapa hari ini kita belajar. Oleh karena itu, mulai sekarang ciptakanlah makna yang mampu membuat kita bahagia. Bagaimana pekerjaan kita berdampak bagi orang lain, bagaimana kita mengenal individu-individu yang ada dalam pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita, lepas dari status, lepas dari tugas, tapi mengenal manusia ini yang sebenar-sebenarnya. Bagaimana kita mengukur target-target kita, baik besar maupun kecil di dalam pekerjaan kita. Bagaimana pekerjaan kita ini bisa kita kuantifikasikan, sehingga kita tahu arah yang jelas dari pekerjaan kita. Di samping itu, apa yang kita pelajari juga tentang bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita membawa kebaikan, bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita, customer, karyawan, bawahan kita. Bagaimana juga kita menciptakan target yang jelas sebagai diri kita. Dan bagaimana kita menciptakan state bahagia di dalam pekerjaan kita. Lalu bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya tidak ada juntrungannya, atau memang kita berada di dalam sebuah environment yang toksik? Apakah kita bisa tetap bahagia? Tentu bisa. Kalau Anda memang ingin berhenti atau keluar dari pekerjaan itu, kembali lagi ini tanggung jawab Anda. Yang perlu dipikirkan adalah ekologisnya. Apakah baik bagi saya kalau saya berhenti dan mencari pekerjaan lain? Apakah saya sudah melakukan semua tanggung jawab saya untuk menjadikan pekerjaan ini sebuah pekerjaan yang berarti bagi diri saya dan orang-orang di sekitar saya? Apakah saya sudah menjaga pikiran saya, perasaan saya, kata-kata saya, dan perilaku saya, dan menggunakan semuanya untuk kebaikan dan kebahagiaan saya dalam tempat kerja ini? Kalau memang sudah, dan sepertinya pekerjaan kita ini tidak bisa diubah, lingkungannya sangat toksik, pemimpinnya tidak tahu bagaimana caranya memimpin, perusahaannya juga tidak jelas, produknya juga tidak jelas, customernya pun tidak merasa terbantu dengan pekerjaan kita. Yang bisa menjadikan kita bahagia adalah dengan berhenti dan mencari pekerjaan yang membahagiakan kita. Namun berhentinya karena keputusan, karena pemikiran yang jelas dan matang, bukan hanya karena impulsif belaka, bukan hanya karena emosi belaka, bukan hanya karena ketidakinginan dan ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena makna dari komunikasi yang kita berikan adalah respon yang kita terima. Sehingga kalau respon teman-teman kita kepada kita adalah sebuah respon yang toksik, mungkin kita juga perlu melihat, mendengar, dan merasakan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Apakah kita yang tidak bisa mengerti mereka atau mereka tidak bisa mengerti kita? Dan kalau itu diselesaikan, apakah pekerjaan ini bisa membawa kebahagiaan pada diri kita? Saya tidak bisa mengatakan kepada teman-teman untuk berhenti atau bertahan di dalam pekerjaan yang teman-teman sedang kerjakan. Kembali lagi, itu adalah keputusan kita masing-masing. Bertanggung jawab atas diri sendiri dan kepada kebahagiaan kita sendiri di tempat kerja.